Siti Nurhaliza Karya, NIM 931421161, kelas Manajemen F. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Geopolitik Indonesia disebut wawasan Nusantara karena geopolitik Indonesia adalah salah satu faktor yang mengharuskan masyarakat untuk menjunjung tinggi Nusantara sebagai wawasan yang memberi arahan pada bangsa Indonesia. Apa hubungan antara geopolitik dan wawasan Nusantara? Hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara adalah geopolitik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap keseluruhan bangsa Indonesia yang majemuk sebagai satu kesatuan dari aspek geografinya, kewilayahannya, di mana letak geografis Indonesia sangat strategis karena merupakan negara kepulauan. Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang hubungan antara hubungan geopolitik dan wawasan Nusantara, berikut di bawah ini pembahasan sekilas tentang geopolitik dan Nusantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian geopolitik adalah ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan dan juga kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan arah politik internasional berdasarkan faktor geografi. Faktor geografi yang dimaksud di sini adalah mengacu pada keadaan geografinya atau wilayah suatu negara, dalam hal ini geografi wilayah Indonesia, atau faktor geografi atau kewilayahan yang dimaksud di sini terdiri atas luas atau ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah suatu negara, topografi wilayah, demografi sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Wawasan Nusantara sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama wilayah, yang kedua geopolitik dan geostrategi, yang ketiga perkembangan wilayah Indonesia, dan dasar hukumnya. Bagaimana konsepsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Ada pula unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara terdapat 3 unsur dasar, yaitu wadah atau kontur, isi atau konten, dan tata laku atau kondut. Apa saja sih fungsi dari wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara sendiri berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara
di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan fungsi wawasan Nusantara menurut Christine St. Kansil, SH, MHDKK, yaitu membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kedua yaitu merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentukan bangsa Indonesia atau suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Apa sih tujuan wawasan Nusantara sendiri? Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Wawasan Nusantara juga bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, ataupun daerah. Berikut ini pengertian tentang geopolitik. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politis adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Menurut Rudolf Kagan, seorang ilmuwan politik Swedia, pada awal abad ke-20, geopolitik adalah seni dan praktik penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Secara tradisional, istilah ini diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik, tetapi penggunaannya telah berkembang selama abad ke abad yang mencakup konotasi yang lebih luas. Wawasan kekuatan geopolitik sehubung dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan yang berintikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, wawasan dirgantara, dan wawasan kombinasi. Next, apa pentingnya geopolitik bagi sebuah negara? Hal ini juga erat kaitannya dengan peranan geopolitik itu sendiri, yaitu menentukan bentuk dan corak politik luar dalam negeri, membuat relasi kekuasaan negara berdasarkan potensi alam
dan kondisi geografis negara tersebut, berusaha menghubungkan kebijakan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam. Arah dan sasaran wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasinya bangsa dan harus mengupayakan tetap terbinanya dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Yang kedua yaitu arah pandang keluar. Arah pandang luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Geopolitik Indonesia 18 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, hibah pembelajaran non-konvensional serta kerjasama dan saling hormat menghormati. Kemudian yaitu implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu investasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tata ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat yaitu implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kemudian adalah tantangan implementasi. Pemberdayaan masyarakat, kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh, pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata, sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan geopolitik Indonesia. 19 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, hibah pembelajaran non-konvensional, kesengajaan sosial di masyarakat. Hal ini dapat merupakan ancaman bagi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Kemudian yang kedua yaitu globalisasi perkembangan iptek khususnya di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Dalam tingkat kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih terbatas, pemahaman tersebut merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Yang ketiga itu era baru kapitalisme. Era baru kapitalisme diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka. Hal ini dapat meruntuhkan sikap, pendirian, dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan rasa kebangsaan.
Kemudian yang ketiga yaitu era baru kapitalisme. Era baru kapitalisme diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka. Hal ini dapat menentukan sikap pendirian dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap keempat yaitu kesadaran warga negara. Yang pertama itu pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia. Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Yang kedua itu kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan fasik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesengajaan sosial, memberantaskan KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan, dan memelihara persatuan dalam perjuangan non-fisik, kesadaran bela negara. Kemudian yaitu otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari kata Latin autos yang berarti sendiri dan nomos berarti mengatur dan mengurus. Beberapa penulis memberi arti otonomi sebagai Gelwelgeving atau peraturan perundang-undang sendiri atau pemerintahan sendiri. Pengertian otonomi berkaitan erat dengan pengertian sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan. Kemudian yaitu visi otonomi daerah. Yang pertama yaitu sosial, menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kemudian yang kedua yaitu politik. Geopolitik Indonesia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif. Kemudian yaitu prinsip otonomi daerah. Yang pertama, otonomi adalah pemberian keluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara mandiri. Geopolitik Indonesia. Kemudian yaitu B, dalam menjalankan otonomi daerah, baik pemerintahan pusat maupun daerah memegang teguh prinsip berkeadilan dan berkeadaban, kegotong royongan, membangun kesejahteraan daerah dan masyarakat, permusyawaratan, dan meniadakan ketimpangan sosial, ekonomi, serta ketimbang antar daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah, kemudian perwujudan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial daerah, dan D, mengembangkan kreativitas sumber daya manusia di daerah, pengembangan karakteristik daerah. Geopolitik dan hukum kewilayahan. Hukum dirgantara dan perkembangannya. Ruang dirgantara dibagi menjadi dua, yaitu ruang udara berada di atas suatu wilayah negara dan dikategorikan sebagai ruang udara nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong. Kemudian yang kedua yaitu ruang antariksa. Pemanfaatannya dikendalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan sumber negara kolong. Next. Kesimpulannya. Kesimpulan wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam suatu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham
HAM geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Itulah materi saya tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.